Bayangkan, Anda berdiri di ketinggian di mana pesawat jet komersial terbang. Udara begitu tipis sehingga sel-sel tubuh Anda perlahan mati karena kekurangan oksigen. Inilah dead zone, zona kematian. Pada Mei 1996, Gunung Everest bukan lagi sekedar tantangan bagi pendaki profesional. Ia telah menjadi bisnis dua pemandu legendaris Rob Hall yang tenang dan metodis, dari Adventure Consultants, serta Scott Fisher yang karismatik dan pemberani dari Mountain Madness, membawa klien-klien berbayar menuju puncak. Mereka bukan sekadar mendaki gunung, mereka sedang berpacu dengan waktu dan ego. Di antara mereka ada John Craver, seorang jurnalis, dan Hawk Hansen, seorang tukang pos yang gagal mencapai puncak setahun sebelumnya. Hawk kembali hanya untuk satu tujuan, menyentuh atap dunia. 10 Mei 1996, dini hari, lebih dari 30 pendaki penjejer seperti semut di lereng es yang curam. Namun manajemen waktu mulai berantakan. Ada turun emas di Everest, pukul 14 siang, kau harus turun, apapun yang terjadi. Jika tidak, kau akan terjebak dalam kegelapan dan kehabisan oksigen. Namun, Hillary Step, jalur sempit, berupa tebing batu sebelum puncak, terjadi kemacetan, pendaki bertahan berjam-jam. Oksigen botol menipis. Pukul 14 terlewati. Tapi Rob Hall tidak tega, menyuruh Doc Hansen turun. Ambisi mengalahkan logika, Doc sudah terlalu dekat. Scott Fisher pun terlihat kelelahan. Wajahnya pucat, tapi ia terus memaksakan diri ke atas. Pukul 15.00, langit yang tadinya biru berubah menjadi kelabu gelap. Badai blizzard datang tanpa peringatan. Jarak pandang menjadi nol. Rob Hall akhirnya mencapai puncak bersama Doc Hansen. Sekitar pukul 16.00, terlambat, sangat terlambat. Saat mereka mulai turun, Doc ambruk. Di sisi lain, Scott Fisher tertatih-tatih. Kesadarannya mulai hilang akibat 4 entema baru. Suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius. Angin bertiup dengan kecepatan 100 km per jam, menghancurkan tenda-tenda dan membekukan bola mata pendaki. Di tengah kegelapan total, para pendaki yang kebingungan mulai kehilangan arah. Mereka hanya beberapa ratus meter dari camp. Namun, dalam badai itu, mereka seperti berada di planet lain. Di puncak selatan, Rob Hall terjebak bersama Doc Hansen yang sudah tak bernyawa. Rob terlalu lemah untuk turun sendiri. Melalui radio satelit, tim di base camp melakukan sesuatu yang memilukan. Mereka menyambungkan saluran telepon ke rumah Rob di Selandia Baru. Istrinya Jane Arnold yang sedang hamil 7 bulan, mengangkat telepon di tengah badai yang menderu. Rob berbicara dengan suara tenang namun lemah. "Aku mencintaimu. Tidurlah yang nyenyak, manisku. Jangan terlalu khawatir." Itu kata-kata terakhirnya. Rob Hall ditemukan membeku berminggu-minggu kemudian. Sementara itu, di lereng bawah, Beck Withers, seorang klien yang ditinggalkan karena dianggap sudah mati, tiba-tiba terbangun dari koma es dengan wajah hitam karena frostbite dan tangan yang membeku keras. Ia berjalan seperti zombie menuju camp, sebuah keajaiban di tengah tragedi. Tragedi ini merenggut 8 nyawa dalam satu malam. Mengapa mereka tetap mendaki saat jam sudah menunjukkan waktu turun? Mengapa nyawa dihargai lebih murah daripada sebuah puncak? Everest mengajarkan kita bahwa alam tidak memiliki rasa kasihan. Ia tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda bayar atau seberapa besar ambisi Anda. Di ketinggian itu, ego manusia adalah beban yang paling berat.
Hari ini, jenazah Scott Fisher dan Rob Hall masih berada di sana, abadi dalam es, menjadi pengingat bagi setiap pendaki yang lewat bahwa puncak hanyalah setengah perjalanan yang sebenarnya adalah jalan pulang ke rumah.